Meskipun ada beberapa anak muda yang baik, orang-orang berbakat di peperangan selatan, mereka dapat sedikit banyak ditahan karena identitas mereka ketika mereka berhubungan dengan 1000 Kaoru, atau berpura-pura menjadi pintar, belum lagi apakah 1000 Kaoru dapat terlihat. Para tetua keluarga tidak buta. 1000 Fei Hong tertawa lagi. Obat spiritual. Saya tersentuh oleh Anda. Bahkan jika Qin Yichen pada waktu itu adalah Pilmaster dari Orde Suci, apakah dia akan peduli dengan uang itu? Tapi dia hanya membantu itu saja. 1000 Kaoru bahkan lebih serius. Bahkan jika dia punya uang, apakah dia tidak menghasilkan sedikit pun dari dirinya sendiri? Kapan uang akan salah untuk berspekulasi dengan jahat? Menghadapi kemurnian itu dengan sedikit keras kepala, jika Anda ingin semua orang setuju dengan mata indah dari kebenaran ini, 1000 Fei Hong tiba-tiba tertawa, menggosok kepala 1000 Sun. Ya, belum putih dalam beberapa tahun terakhir. Ke atas. Ini bukan sesuatu yang Anda hanya tahu di rumah. Namun, 1000 Kaoru mendorong tangannya dengan menjijikkan, dan mengayunkan bibirnya. Katakan kita sudah pergi begitu lama. Kemana kita akan pergi? 1000 Fei Hong tersenyum misterius. Xian Jingfang. Xian Jingfang. 1000 Kaoru Liu Mei mengerutkan kening. Apakah kamu tidak takut paman ketiga tahu bahwa kakimu patah? 1000 Fei Hong memiliki garis hitam di wajahnya. Niat baik diperlakukan sebagai hati dan paru-paru keledai. Baru saja mendengar berita dari orang-orang di bawah. Qin Yichen yang kamu baca dan orang-orang dari dunia utara ada di Xian Jingfang. Kamu tidak bisa pergi. Dengan kata lain, 1000 Fei Hong berpura-pura pergi dengan cepat, tetapi diseret oleh 1000 Kaoru, menggoyangkan lengan bajunya. Bukankah tidak apa-apa untuk pergi? Kamu tahu bahwa kakak Fei Hong adalah yang terbaik untuk Kaoru. Wajah cantik tersenyum, dan 1000 Kaoru memikirkannya, dan menundukkan kepalanya dan berbisik. Saya mendengar bahwa untuk datangnya dunia perang besar, paman ketiga secara khusus mentransfer banyak kristal roh kelas atas dari rumah kristal besar. Fei Hong Yu berkata, apakah akan ada primordial spirit? Roh primordial dosa. 1000 Fei Hong kaget. Dia tahu betul bahwa 1000 Kaoru sering memikirkan kegunaan harta karun tertinggi. Tidak hanya dia, tetapi juga mereka semua mencari harga yang besar. Tetapi roh primordial Hesian terlalu berharga. Di tahun-tahun ini, bahkan 1000 belum ditemukan. Khawatir tentang mengatakan yang sebenarnya, 1000 Fei Hong harus secara halus mengatakan, mungkin akan ada. Tetapi kumpulan kristal peri belum dibeli. Siapa tahu? 1000 Sun sedikit kecewa dan bergumam. Mengapa psikiater di rumah tidak bisa melihatnya terlebih dahulu? Siapa yang ingin menyebutkan ini? 1000 Fei Hong sangat serius, dan berkata dengan lugas, karena itu adalah aturan. 1000 Kaoru masih menolak untuk menerima, tapi tidak akan ada yang tahu. 1000 Fei Hong masih serius, tidak ada yang tahu. Aturan ini tidak hanya ditetapkan untuk orang luar, tetapi juga untuk 1000 perusahaan kami dan bahkan Perang Selatan. Suner, kamu harus ingat bahwa 1000 keluarga kita dapat mendukung Perang Dunia Selatan. Ada beberapa aturan yang tidak bisa dilanggar sampai mati, mengerti? 1000 Kaoru mengangguk. Kata-kata ini, tidak peduli kakek atau tetua telah memberitahunya tidak kurang dari 10 kali. Menggelengkan kepalanya sedikit, tidak lagi memikirkannya. 1000 Kaoru ingin melihat perubahan Qin Yichen dalam beberapa tahun terakhir. Benarkah seperti yang dirumorkan? Pada saat yang sama, di dalam negeri dongeng, Zuo Chunqiu akhirnya berhenti di depan cahaya peri berbentuk belah ketupat, dan mendongak dengan bangga. Ketiganya, bisa dipotong. Ketika dia memilih kristal peri, 3 kristal peri yang dipilih oleh Feng Tang telah dipotong, dan hanya 1 dari mereka yang merupakan roh kelas atas. Tentu saja, 2 lainnya juga memiliki beberapa tetes cairan spiritual, tetapi dalam menghadapi perjudian tingkat ini, hampir dapat diabaikan. Zuo Chunqiu menatap matanya dan tidak bisa menahan tawa. Feng Tangxi, ya, kamu bisa memilih 1 di depan lelaki tua itu. Sepertinya keberuntunganmu sangat bagus hari ini, tapi sayangnya, mengandalkan keberuntungan di depan orang tua itu hanya akan kalah. Feng Tang, yang sudah pulih sedikit, mengertakkan gigi. Awalnya, dia menggunakan teknik pompa dan pengetahuan spiritualnya untuk berkorban. Panen tidak akan pernah seburuk ini. Namun, Zuo Chunqiu mengabaikan makannya dan langsung mengganggunya. Banyak tamu di samping mengungkapkan ekspresi yang berbeda dan sedikit menyesal. Sayangnya, tidak mudah bagi Feng Elder untuk memilih karya seperti ini. Tidak mungkin. Siapa yang membuatnya bertemu Tuan Zuo? Yang ini saja tidak cukup. Apalagi menang. Aku hanya tidak tahu peri apa yang dipilih oleh Master Zuo. Tapi itu pasti tidak sebanding dengan Feng Elder. Petinju di lengan Qin Yichen mengepal erat. Pada teknik dan pencapaian pompa, Feng Tang tidak meledak. Tetapi bajingan tua Zuo Chunqiu terlalu tidak tahu malu. Pendiri Xian Jingfang sangat profesional. Lampu pisau berkedip. Setelah beberapa saat, kristal peri pertama yang dipilih oleh Zuo Chunqiu memancarkan warna merah. Lampu merah bahkan lebih bercampur dengan sensasi terbakar, yang membuat banyak orang tanpa sadar mengangkat lengan baju mereka untuk menutupi wajah mereka. Tetapi ketika mereka melihat harta karun di bawah lampu merah, seluruh 3 lantai tiba-tiba berseru. Ini,
Ini adalah roh elemen api kelas atas. Melihat kehalusannya, itu pasti kelas atas. Ini memang Tuan Zuo, terlalu hebat. Dan jangan lupa, kristal peri ini bersahaja dan harganya tidak mahal. Tuan Zuo layak menjadi biduk Gunung Tai, jadi biarkan aku menunggu dan melihat. Zuo Chunkyu tersenyum dengan janggutnya, dan dia tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Halo, tolong bergeraklah dengan ringan. Saya khawatir lelaki tua itu adalah spesies yang sangat penting, dan faktanya seperti yang dia katakan. Ketika seluruh kristal peri terpotong oleh cahaya pedang, warna merah bersinar seperti matahari yang terik, menutupi aula. Saya khawatir ini hampir 3 pound. Ya Tuhan, yang ini saja bisa memenangkan Feng Elder. Tuan Zuo luar biasa. Kemuliaan merah datang kepada orang-orang di Perang Utara, tetapi itu sangat menyilaukan. Terutama Feng Tang, menggigit bibirnya dengan erat, tidak mau. Hanya satu mengalahkan dia. Bahkan jika dia masih marah, dia harus mengakui bahwa pencapaian teknik pompa Zuo Chunkyu dan Lin Jian jauh dari kemampuannya untuk berhasil. Feng Tang tidak takut kalah, dan bahkan bisa menerimanya dengan jujur. Tapi dia tidak bisa menerima kehilangan yang begitu menyedihkan. Meski hasilnya belum diumumkan, Feng Tang yakin Zuo Chunkyu tidak akan pernah sopan padanya. Dia akan kehilangan sebanyak yang dia bisa. Banyak pembangkit tenaga Jizu melihat di mata mereka bahwa sementara Zuo Chunkyu harus menepuk kudanya, dia bahkan berkata dengan sinis, "Hei, apakah kamu masih bisa bertahan? Jangan potong yang lain dan kaget. Saya pikir kamu harus cepat-cepat dengan uangnya sekarang, tabungannya akan datang nanti. Jika itu tidak cukup, selama Anda dengan tulus bertanya kepada Tuan Zuo, saya yakin Tuan Zuo memiliki jumlah yang besar dan dapat mengampuni Anda sekali." Feng Tang sangat marah sampai menggertakkan gigi. Apa artinya menyelamatkan kita? Terlalu sombong. Kerumunan penonton menggelengkan kepala berulang kali, yang sangat disayangkan bagi dunia perang Korea Utara. Tetapi lebih sering, ekspresi berbisik pelan. Tidak menyangka di Lin Jian, kesenjangan antara komunitas Korea Utara dan komunitasnya begitu besar. Siapa bilang tidak? Ini kasus Lin Jian, dan di daerah lain pasti sama. Bagaimana dunia Korea Utara bisa dibandingkan dengan dunia